Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pak Ferry. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem koordinat kartesius. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Kemudian yang merasa belum subscribe silahkan, supaya Pak Ferry lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Posisi relatif benda atau dalam hal ini adalah titik koordinat terhadap acuan tertentu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami tentang koordinat suatu titik pada bidang kartesius yang acuannya adalah titik asal atau titik pusat bidang kartesius tersebut. Nah, kali ini kita masih sama menentukan koordinat suatu titik, namun acuannya bukan titik asal. Itulah yang dimaksud dengan posisi relatif. Untuk memahami materi ini, Pak Ferry akan sajikan contoh soal dalam bidang kartesius. Perhatikan bidang kartesius ini. Pada bidang ini terdapat dua titik warna merah dan titik warna biru. Pak Ferry simbolkan yang merah ini titik A, dan yang B ini adalah untuk yang warna biru. Koordinat titik merah ini adalah 2,3. Yang dari mana asal 2,3? Yaitu karena titik acuannya adalah titik pusat atau titik asal. Demikian dengan titik yang warna biru, nak. Koordinatnya adalah negatif 1,2. Angka tersebut muncul karena acuannya adalah titik asal atau titik pusat ini. Nah, kali ini bagaimana kalau titik acuannya itu bukan titik pusat? Contoh, tentukan koordinat titik warna merah jika acuannya adalah titik warna biru. Kita buat catatan bahwa diketahui titik warna merah ini Pak Ferry sebut dengan titik koordinat asal, dan yang biru titik koordinat acuan atau titik acuan juga boleh. Langkah pertama adalah titik acuan yang warna biru ini kita anggap dia sebagai titik pusatnya. Sehingga koordinat titik warna merah ini yang acuannya adalah titik warna biru menjadi, ingat ya, titik warna biru ini sebagai titik pusat sekarang. Sehingga koordinat warna merah ini menjadi 3,1. Inilah yang disebut dengan titik relatif atau posisi relatif juga boleh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, bagaimana Pak Ferry kalau soalnya nggak ada gambarnya? Ada rumusnya, nak. Kita akan coba. Contoh, posisi relatif titik M terhadap titik N. Bisa dilihat koordinatnya masing-masing ya. Ini kita sebut titik asalnya. Yang ini kita sebut sebagai titik acuannya. Maka berlaku rumus. Oke, ini rumusnya ya, nak ya. Dimana keterangannya adalah XA dan YA adalah koordinat untuk titik acuan. Titik acuan kan tadi ini ya. Berarti ini tuh satu adalah untuk XA-nya, XA itu maksud X acuan. Kemudian negatif 3 itu untuk Y acuannya. Nyambung ya? Kemudian untuk X dan Y ini adalah koordinat titik asal. Atau dengan kata lain titik M ini nih sebagai titik asal tadi ya. Maka 2 sebagai X, 5 sebagai Y. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk XR dan YR adalah koordinat untuk titik relatifnya. Selanjutnya tinggal kita substitusi unsur-unsur dari rumus ini ya. Informasi dari soal kita temukan nilai-nilai sebagai berikut. Sehingga
Rumus pertama, Pak Ferry pindah ke sini. X relatifnya belum ada, turun. Kemudian untuk nilai X-nya ada di sini ya, 2. Kemudian untuk X acuannya di sini 1. Negatif ini atau kurang ini bawaan rumus ya. Kemudian 2 kurang 1 itu 1. Jadi ini nilai untuk X relatif atau absis relatifnya. Selanjutnya untuk yang rumus kedua, untuk Y relatifnya belum ada, turun. Kemudian untuk nilai Y-nya ada di sini ya, 5. Dikurang dengan Y acuannya. Y acuannya negatif 3. Sehingga negatif kali negatif jadi positif ya. Bisa dipahami? Terakhir kita jumlahkan 8. Kesimpulannya adalah posisi relatif dari titik M ini terhadap titik N adalah simbolnya M aksen. Dalam kurung X relatifnya berapa tadi? 1, kemudian Y relatifnya adalah 8. Inilah jawaban akhirnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebagai tambahan, untuk rumus ini tidak selalu soal menanyakan tentang posisi relatif. Bisa juga yang lainnya. Maksudnya bisa aja dia ditanya untuk titik asalnya, atau juga bisa saja dia ditanya untuk titik acuannya. Jadi kalian harus ingat kembali tentang metode transisi pada materi aljabar ya. Jadi pindah-pindah ruasnya harus diingat kembali. Berikutnya kita akan memahami tentang posisi garis. Kalau yang tadi kan sebelumnya objeknya berupa titik, kali ini objeknya berupa garis terhadap sumbu X dan sumbu Y bidang koordinat kartesius. Perhatikan bidang koordinat kartesius ini. Pada bidang ini Pak Ferry tambahkan suatu garis yang warna merah. Oke, warna merah ini Pak Ferry sebut dengan garis F, atau mudahnya Pak Ferry sebut garis warna merah aja ya. Posisi garis warna merah ini terhadap sumbu X adalah mereka saling sejajar. Gitu ya. Secara tidak langsung, jika garis warna merah ini sejajar dengan sumbu X, berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya, di sini ada garis warna biru. Pak Ferry tulis dengan garis G. G-nya G kecil ya nak, karena simbol garis itu kalau dia satu huruf pakai huruf kecil. Tapi kalau dia menggunakan 2 huruf, dia pakai huruf besar. Nah, garis warna biru ini posisi dengan sumbu Y adalah mereka saling sejajar. Secara tidak langsung, garis warna biru ini pasti berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Selanjutnya, di sini Pak Ferry berikan garis warna hijau. Garis warna hijau ini posisinya terhadap sumbu X dan Y adalah berpotongan. Oke, jadi ketika suatu garis berpotongan dengan sumbu X, pasti dia berpotongan juga dengan sumbu Y. Tetapi dia tidak tegak lurus, hanya berpotongan saja. Beda ya dengan berpotongan tegak lurus. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikianlah penjelasan dari Pak Ferry tentang posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Sampai bertemu di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.